bisa beli mobil, aku bisa beli mobil gara-gara kamu. Aku bisa beli rumah gara-gara kamu. Aku bisa bahagia haha gara-gara kamu. Bisa segala-galanya gara-gara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat bensin kuning? Ada kabar terbaru dari Bensin Kuning Channel. Channel ini akan berubah menjadi channel yang membahas tentang sejarah. Sejarah. Memang terasa sangat nggak nyambung dengan channel otomotif yang selama ini kita ketemu. Tapi karena ada satu dan lain hal, maka kami mohon maaf dengan terpaksa, maka kami merubah konsep channel ini menjadi channel sejarah. Kami mohon maaf kepada penggemar otomotif yang sudah mengikuti perjalanan kami selama ini. Terima kasih atas dukungannya dan atas subscribe-nya. Dan kami mohon untuk tetap setia bersama kami. Kami belum menemukan nama yang cocok di channel kami, karena ada beberapa pilihan nama yang mungkin kami jadikan referensi. Tapi untuk sementara, atau juga mungkin selamanya, bismillah, channel ini kita pakai nama Sejarah Itu Ada. Baik, di video pertama perubahan channel ini kita akan bahas sejarah tentang hal yang bisa dibilang tidak lekang dimakan waktu dan banyak orang yang mengidolakannya. Apakah itu? Ya, mari kita bahas sejarah tentang uang, piti, money. Shopping malls, people's manners were Neanderthal. No bodegas, no delis, no corner stores. Shopping trips turned into tugs of war. When not having pool got this man mangled, thought he'd try an easier angle. I'll give you this. Sejarah uang dalam peradaban manusia ini cukup panjang. Alat tukar utama dalam transaksi jual beli ini mengalami banyak transformasi sebelum menjadi bentuk kertas dan koin seperti yang kita kenal saat ini. Bahkan di era super canggih ini pembayaran bisa dilakukan secara digital melalui gadget, menggunakan uang digital, bukan bentuk fisik lagi. Sejarah perkembangan uang di dunia terbagi ke dalam 6 tahapan, yakni prabarter, barter uang barang, uang pasca barang, uang logam, dan uang kertas. Tapi untuk masuk ke babak berikutnya, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa sih definisi uang. Dalam Wikipedia menyebutkan bahwa uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Objek tukar bisa berupa benda atau jasa yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Kemudian dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai pengukur nilai, penukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan pada waktu yang bersamaan juga bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Menimbun kekayaan.
Oke, kita masuk pada tahapan atau sejarah uang di dunia. Masuk. Sebelum terciptanya uang sebagai alat tukar transaksi ekonomi, ada yang namanya tahap prabarter, yakni manusia memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan pangannya sendiri. Prabarter adalah tahap di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung ke orang lain. Sesuatu yang dihasilkan dari berburu, menangkap ikan, mengambil hasil hutan, dan bertani langsung dikonsumsi oleh diri sendiri atau oleh anggota keluarganya saja. Dengan kata lain, antara produksi dan konsumsi tidak ada pemisah. Saat itu manusia bertindak sebagai produsen atau penghasil sekaligus sebagai konsumen atau pemakai. Mereka hidup menyendiri dan berkelompok dalam suasana kekeluargaan di lingkungan yang saat itu bisa dibilang terisolir ya. Yang kedua, tahap barter. Seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia pada masa itu akhirnya menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Alhasil mereka berinteraksi satu sama lain untuk saling bertukar, baik barang dengan barang maupun barang dengan jasa. Pertukaran barang dan jasa antar manusia ini kita kenal dengan istilah barter. Sebagai contoh, seorang menukarkan sekantung telur dengan sekantung beras. Adanya pertukaran barang menjadi awal sejarah uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan sekarang. Pada tahap barter, manusia mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan orang lain dalam memenuhi kehidupannya. Hal tersebut tentu selaras dengan prinsip manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di tahap barter, manusia saling tukar-menukar barang sesuai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama beberapa hari ke depan. Sistem barter lambat laun menemui kendala ketika kedua orang yang melakukan pertukaran tidak sepakat dengan nilai pertukarannya. Nah, keberadaan permasalahan ini akhirnya membuat manusia akhirnya berinovasi untuk menciptakan uang, komoditas, atau uang barang. Nah, yang ketiga, tahap uang barang. Setelah barter dianggap tidak lagi cocok untuk digunakan sebagai alat penukaran, masyarakat mulai menggunakan beberapa barang seperti kulit kerang, hasil pertanian, dan lain sebagainya untuk dijadikan alat bertransaksi. Tahap ketiga ialah uang barang. Semakin berkembang pemikiran manusia, mereka mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan karena ketidakcocokan dalam transaksi barter. Akan tetapi, banyak orang mulai menyadari bahwa barang-barang tersebut tentunya cepat rusak dan tidak bertahan lama. Oleh karenanya, manusia mulai menggunakan barang seperti kulit kerang, kopi, garam, manik-manik, hingga hasil pertanian lainnya yang digunakan sebagai upah atau gaji bagi para pekerja. Barang-barang tersebut lantas dijadikan alat transaksi yang disepakati oleh masyarakat, dan seiring berjalannya waktu, mereka pun akhirnya menggunakan bahan material seperti besi sebagai alat tukar dengan pertimbangan besi itu lebih awet dan lebih tahan lama dalam penyimpanannya. Selanjutnya adalah tahap uang logam. Di masa ini uang logam pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi atau sekitar tahun 580 sebelum Masehi. Uang logam ini tercetak dari elektrum campuran emas 75% dan perak 25% dengan gambar singa. Kala itu uang logam ini disebut dengan uang starter atau standar dengan bentuk bejal. Selain bangsa Lydia, ada juga masyarakat Aztec dan Yunani yang membuat koin versinya sendiri.
Nah, bangsa Yunani menjadi cikal bakal pembuatan uang koin yang dikenal hingga saat ini karena mereka membuatnya dengan bentuk yang menarik. Yunani berperan besar menyebarkan uang koin di beberapa negara yang dikuasainya. Mereka memperkenalkan masyarakat yang saat itu belum menggunakan mata uang. Sementara itu, kepulauan yang melakukan perdagangan dengan negara-negara seperti India, Cina, dan lain-lain sebagainya mulai mencetak uang sendiri pada masa kerajaan Sailendra atau pada abad ke-8 dengan bahan baku emas dan perak. Perkembangan digital semakin cepat, uang digital pun kini mulai bermunculan. Bahkan banyak pihak yang enggan untuk membawa uang tunai karena uang digital dianggap lebih efisien. Lebih efisien atau memang nggak punya uang ya? Mereka juga lebih suka menyimpan uang di dalam rekening bank atau di dompet digital. Dompet digital yang saat ini tengah populer di Indonesia diantaranya seperti ShopeePay, Dana, OVO, hingga GoPay. Ayo ShopeePay, Dana, OVO, Gojek, boleh nitip kok yang mau iklan, monggo. Yo. Kapan uang kertas mulai beredar di Indonesia? Nah, maklumat Presiden Republik Indonesia pada 3 Oktober 1945 menentukan jenis uang yang sementara berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Saat itu Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah. Mengutip dari Kementerian Keuangan pada November 1945, Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk panitia penyelenggaraan pencetakan uang kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TRB Sabarudin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia atau yang sekarang BRI. Pengerjaan Oyang Republik Indonesia atau ORI dimulai pada Januari 1946. Pembuat desain dan bahan induk atau masternya berupa negatif kaca dipercayakan kepada percetakan Balai Pustaka Jakarta. Sedangkan pelukis pertama uang Republik Indonesia atau ORI adalah Bapak Abdul Salam dan Bapak Surono. Melalui keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan berlakunya ORI secara sah mulai 30 Oktober 1946 pukul 00. Undang-Undang tanggal 1 Oktober 1946 menetapkan penerbitan ORI. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah uang dalam peradaban manusia yang cukup panjang. Semoga bisa menambah wawasan sahabat semua ya. Di video yang pertama ini saya sangat membutuhkan saran yang membuat lebih baik. Silahkan tulis komentar di kolom komentar, saran di kolom komentar maksudnya, apalagi yang akan kita bahas. Dan yang belum subscribe, yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum.